Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Mari kita meneruskan pelajaran kita dari Amsal ya. Nah, kalau kita 3 minggu ini sudah belajar dari Amsal pasal yang keempat. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali melihat dari Amsal pasal yang keempat ini. Tapi dari satu ayat yang sangat berkesan bagi saya ya, dan kita akan melihat sebuah kebenaran yang sangat luar biasa sekali, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23 ya. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan ini merupakan sebuah kata-kata yang sangat penting sekali ya. Nah, mengapa kok dikatakan di sini jagalah hatimu? Ya? Karena bagi orang-orang Yahudi, hati itu adalah merupakan pusat daripada kehidupan. Ya? Seperti dalam Alkitab juga seringkali disebutkan seperti itu. Bahkan di dalam Perjanjian Lama sendiri, ya, itu ada ahli Perjanjian Lama yang menyebutkan ya, ada 858 kali hati itu disebutkan. Artinya hati itu merupakan sebuah inti atau pusat kehidupan manusia. Ya. Maka itu seperti dikatakan di dalam Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sangat luar biasa ya hati kita itu. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus senada yang dicatat oleh Lukas dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya juga yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sangat penting sekali hati kita itu. Ya. Dan frasa dikatakan jagalah dengan segala kewaspadaan. Ya. Jaga hati dengan segala kewaspadaan itu sebetulnya apa sih artinya? Ya? Gambarannya itu adalah seperti sebuah tempat yang harus dijaga dengan sangat serius. Seperti apa? Seperti sebuah penjara, ya. Sebuah penjara itu di mana ada penjaga, ada tentara yang dengan sigap, dengan siaga menjaga tempat itu supaya para tawanan itu tidak melarikan diri, supaya tempat itu tetap boleh berada di dalam kendali mereka. Ya. Nah, mengapa sekarang di pertanyaannya kita perlu menjaga dengan segala kewaspadaannya. Ya, mengapa harus dijaga dengan sedemikian seriusnya? Nah, ada dua alasan yang begitu jelas. Yang pertama, karena apa? Dosa membuat hati manusia selalu menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, sejak dosa itu masuk ke dalam kehidupan manusia, maka dia terus meracuni hati manusia dan membuat manusia selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang berpusat pada dirinya sendiri dan bertentangan dengan kehendak Allah. Perhatikan baik-baik catatan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima ya. Dikatakan ketika Tuhan Allah itu melihat bahwa kejahatan manusia itu begitu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungannya hanya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Sebelum Tuhan menghukum manusia, dia melihat akan kecenderungan itu. Ya. Hasrat hati mereka itu hanya hanya dipenuhi dengan segala hal yang jahat, seperti katakan oleh Tuhan Yesus juga dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab di dalam hati,
dari hati manusia, dari hati manusia timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat itu timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Nah, inilah faktanya bahwa apa? Bahwa dosa itu sudah begitu menguasai hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sudah membahas tadi dari poin yang pertama ya, bahwa alasan kita supaya kita boleh menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, dan karena ini harus dibahas cukup panjang, maka poin yang kedua kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang atau Selasa yang akan datang. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.